Ketemu lagi dengan saya di Matrix Channel. Di video kali ini saya akan membahas materi definisi dan unsur-unsur lingkaran. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share. Silakan tonton dan simak videonya. Ini adalah materi lingkaran bagian pertama. Yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi dan unsur-unsur lingkaran. Tentunya lingkaran ini sudah pernah kalian pelajari di tingkat SD, jadi bukan sesuatu yang baru lagi buat kalian. Di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu jam dinding. Jam dinding ini adalah salah satu benda yang bentuknya berupa lingkaran, ya. Kemudian ada lagi benda lainnya yaitu kepingan CD. Kepingan CD ini juga bentuknya berupa lingkaran. Kemudian ada ban sepeda motor. Ban sepeda motor juga merupakan benda yang berbentuk lingkaran. Dan masih banyak lagi benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran yang sering kali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bisa dikatakan lingkaran ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Sekarang kita akan bahas definisi lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Oke. Nah, yang pertama yaitu definisi lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Titik tertentu tersebut adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Oke, kalau kita buat gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan dari titik-titik, ya. Sesuai dengan definisi dari lingkaran tadi adalah kumpulan dari titik-titik. Oke. Kemudian katanya di sini berjarak sama dengan satu titik tertentu. Titik tertentu tersebut adalah titik pusat lingkaran. Oke. Yang berwarna hitam ini adalah pusat lingkaran. Letak pusat lingkaran ini pas di bagian tengah lingkaran, sehingga jika kita tarik garis dari titik pusat ke lingkaran, maka kita akan peroleh jarak titik ini ke lingkarannya sama dimanapun letak titik pada lingkaran ini, ya. Jadi garis yang berwarna hijau atau jarak titik ke lingkaran ini disebut sebagai jari-jari. Jadi itu adalah definisi dari lingkaran, ya. Sekarang kita lanjut unsur-unsur lingkaran. Ternyata lingkaran itu punya unsur-unsur, ya. Nah, apa aja sih unsur-unsur dari lingkaran itu? Oke, yang pertama yaitu titik pusat lingkaran, ya. Di bagian awal tadi kita telah menyinggung tentang titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah pengertian dari titik pusat lingkaran, adalah titik yang terletak pada bagian tengah lingkaran. Oke, kita punya lingkaran nih. Nah, yang berwarna hitam ini adalah titik pusat lingkaran. Oke. Titik pusat lingkaran itu bisa kita kasih nama. Titik pusat lingkaran bisa kita kasih nama. Misalkan lingkaran di sini saya kasih namanya yaitu lingkaran O. Titik pusatnya adalah titik O. Oke. Nama lingkaran itu biasanya diambil dari nama titik pusatnya. Kalau titik pusatnya titik O, berarti nama lingkarannya adalah lingkaran O. Kemudian kalau misalkan titik pusatnya adalah L, maka nama lingkarannya adalah lingkaran L. Kalau misalkan titik pusatnya titik P, maka nama lingkarannya lingkaran P. Oke, saya rasa untuk titik pusat itu, ya. Sekarang kita lanjut ke unsur lingkaran yang berikutnya, yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik-titik yang terletak pada lingkaran. Oke, misalkan kita di sini punya titik A, kemudian ada titik B. Titik A dan titik B ini terletak pada lingkaran. Oke. Ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik A dan titik B ini disebut sebagai jari-jari. Jadi OA dan OB itu adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari itu dinotasikan dengan huruf R kecil, ya. Diambil dari awal huruf radius yang artinya jarak. Berikutnya yaitu diameter lingkaran. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik
pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter dinotasikan dengan huruf D kecil. Oke, kita punya lingkaran yang berpusat di titik O. Kemudian ada titik A sama titik B, di mana keduanya ini terletak pada lingkaran. Ruas garis yang menghubungkan titik A dengan titik B dan melalui titik pusat ini itu disebut sebagai diameter. Kemudian misalkan lagi ada titik C sama titik D. Ini dua titik terletak pada lingkaran. Ruas garis yang menghubungkan titik C dan titik D dan melalui titik O ini disebut sebagai diameter. Oke, diameter itu dinotasikan dengan huruf D. Selanjutnya perhatikan ya. OA ini adalah jari-jari atau R. Kemudian OB juga adalah jari-jari atau R. Tampak bahwa diameter itu adalah 2 kali panjang dari jari-jari. Oke, boleh kita tulis seperti ini. D sama dengan 2R, atau panjang dari diameter itu adalah 2 kali panjang dari jari-jari. Oke. Jadi AB dan CD ini adalah diameter. Oke, kita lanjut. Unsur lingkaran yang berikutnya yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Oke, kita di sini punya 2 buah titik, misalkan titik A sama titik C ya. Titik A sama titik C. Oke. Nah, garis lengkung yang menghubungkan titik A sama titik C ini disebut dengan busur. Jadi yang berwarna merah ini adalah busur lingkaran namanya ya. Kemudian garis lengkung yang menghubungkan titik A sama titik D ini disebut juga busur. Jadi yang berwarna hijau itu adalah busur. Nah, kemudian busur lingkaran itu misalkan busur AC itu cukup kita tulis AC, kemudian di bagian atasnya ada tanda lengkungan ya, ada garis melengkung di bagian atasnya. Jadi ini dibaca busur AC. Kemudian busur AD cukup kita tulis AD, di bagian atasnya ada garis melengkung. Jadi itu dibaca busur AD atau busur AC ya. Oke, diameter sama busur selesai. Sekarang ke unsur lingkaran yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu tali busur. Apa sih tali busur itu? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, perhatikan, menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Oke, kita punya lingkaran yang berpusat di titik O. Kemudian ada titik A sama titik B. Nah, ruas garis yang menghubungkan titik A sama titik B ini disebut sebagai tali busur. Kemudian ada lagi nih titik C dan titik D, dimana keduanya pada lingkarannya. Nah, ruas garis yang menghubungkan titik C sama titik D ini disebut sebagai tali busur. Oke, untuk tali busur saya rasa mudah ya untuk dipahami. Kemudian berikutnya AB dan CD ini adalah tali busur. Unsur lingkaran berikutnya yaitu apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Oke, kita tahu tadi bahwa AB sama CD ini adalah tali busur. Kemudian jika kita buat garis dari titik O tegak lurus AB atau dari titik O tegak lurus CD, itu disebut sebagai apotema seperti di gambar ini ya. Nah, OP ini tegak lurus dengan CD ya. Jadi OP ini adalah apotema. Oke, untuk apotema selesai. Kemudian ke unsur lingkaran berikutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Oke, kita punya lingkaran lagi yaitu lingkaran O. Misalkan titik A, titik B, kemudian ada titik E. Ini ketiga titik ya, titik A, E sama B ini terletak pada lingkaran ya. Nah, ruas garis yang berwarna hijau ini disebut sebagai tali busur. Nah, yang disebut dengan tembereng itu adalah daerah yang diarsir ini ya, daerah yang dibatasi oleh busur sama tali busur. Jadi ini adalah tembereng. Nama temberengnya yaitu tembereng AEB ya. Oke, untuk tembereng selesai. Kemudian berikutnya ada juring.
Juring adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan dua jari-jari lingkaran. Oke, perhatikan. Di situ pengertiannya tali busur dan dua jari-jari lingkaran. Misalkan titik C sama titik D, ini terletak pada lingkaran yang berwarna merah ini namanya tali busur CD. Kemudian jari-jari OC, kemudian ada jari-jari OD. Nah, juring itu adalah daerah yang berwarna hijau ini, ya, daerah yang dibatasi oleh busur CD dan jari-jari OC dan jari-jari OD. Jadi kita bisa kasih nama yang berwarna hijau ini, ya, daerah juring berwarna hijau ini namanya juring DOC. Oke, untuk definisi dan unsur-unsur lingkaran saya rasa selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya.